kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografik terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik. Nah, letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak dan saling bertabrakan. Efek negatifnya ada ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi, mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudra seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki 7 lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bentuknya 4 lempeng tektonik, di mana 3 lempengnya diantaranya merupakan lempeng utama. Lempeng tektonik. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita tahu dahulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tidak bisa dilepaskan dari teori tektonik. Lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku, yang disebut dengan litosfer, yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi, yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Di bawah lapisan litosfer terdapat asthenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena kekentalan dan kekuatan geser atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah asthenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempengan tektonik. Di bumi terdapat 7 lempengan utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini merupakan di atas asthenosfer karena konveksi asthenosfer dan litosfer. Lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dan kecepatan yang berbeda dari 2 sampai 15 cm per tahun. Interaksi lempeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai informasi geologi seperti pegunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur, dan sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lempeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lempeng merupakan pembaharuan modern terhadap pergeseran benua,
sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wegener pada tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang melintasi planet sering berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli sains setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satuan kesatuan yang disebut benua super besar atau superkontinen, atau dinamakan dengan sebutan Pangea. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi dinamakan Gondwana dan Laurasia. Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengampungan kontinen. Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lempengan tektonik adalah bagian paling atas bumi, dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses penggerakan ini mempengaruhi signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis.